Spirits of the Series. Pemenangnya bakal lawan tim Spirit, jadi lawannya berat banget nanti kalau dia menang. Lizardman nih. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Oke. Lu bisa apa ya? Bisa enak-enak virtual berarti ya. Nggak perlu ketemu berarti. Oke. Ten seconds remaining. Masuk metaverse kalau Indo Meteo bakal nyangkut kan? 5 seconds. Nggak bakal remaining. nyangkut. Kan itu cuman sama kayak lu main game, ya paling nge-lag. Paling nge-lag kalau koneksinya nggak bener. Nge-lag dan that's it gitu kan. Aduh kok juga nge-lag nih bangsat IndiHome gitu kan. Aduh DC nih. Paling gitu doang. Tapi nggak bakal sampai apa-apa. Orang itu cuman apa ya, sama kayak virtual biasa. Oke. So, Snapfire Azure di ban. Ayo sama Weaver. Bandnya masih lepas. Wih, Liga Tutu telat nggak nih? Ah, nggak telat dikit tapi fine. Nggak telat. Liga Tutu, welcome. Mantap. Apa kabar bro? Udah kangen gue, gila. So, Mars first pick dari Nima Galaxy. Oke. Kalau misal kena benda jatuh, kalau dipukul palanya di metaverse kena nggak ya? Kerasa nggak ya? Gue nggak tahu. Our World Destroyer. OD. Kangen duitnya enggak cuy. Dan pick kedua buat tim Secret nih. Setelah Mars diamankan langsung di pick pertama langsung tadi. Bakal ada pick kedua buat tim Secret setelah OD muncul. ISS bisa. Sumail bisa main OD. Oh ya, thumbnailnya belum ya? Thumbnailnya belum ganti. Is it? Udah cuy, thumbnailnya udah ganti. Refresh. Gue pikir belum. Thumbnail udah ganti, judul udah ganti. Udah ya. Invoker. Ya langsung main situ kita di CS 24 jam, gila mantap. CS ini ya, CS-nya 24 jam siap menyawer. Bukan siap apa? Siap melayani kalian cuy. Mampir Liga Tutu tuh, ligaTutu.club. Kenapa sekarang ada klubnya dah? Oke. Ini tim Secret udah pasti menang nih. Jadi kalau lu mau ngebet udah pasti kan tim Secret. Invoker yang dipakai sama Miracle berarti dia pakai Mars di MC. Bang give alok ha. Gak ada give alok anjir. Oke. Dan band keempat setelah Kunkka yang di band sendiri sama NGX ya. Karena nggak mungkin dia ngambil Kunkka ya. Kunkka ke counter sama OD, Mars ke counter sama OD. Tapi kalau Marsnya emang karena first pick jadi nggak bisa, ya nggak udah gitu kan, ke counter ya udah. Marsnya lumayan lemas juga sama OD. Metaverse kayak bohong orang-orang introvert. Justru enggak cuy, ketemu orang asli. Boleh kali ya kali kayak min. Waduh. Coba ngechat lagi deh, ntar gue pikirin. Ntar gue pikirin bisa apa enggak ya. Alright. Udah pasti menang? Maybe. Kalau ngelihat yang kemarin, tapi gue nggak tahu ya. Makin lama makin improve sih, makin lama makin mendingan. Cuman telat banget cuy. Enigma Galaxy itu, dan awalnya parahnya nggak masuk akal. Udah kayak orang nggak bisa main Dota beneran. Bener-bener kayak nggak bisa main.
Counter OD yang bisa lompatin dia. Next Stalker yang bisa langsung dempetin badannya. Jadi yang nempel langsung. Atau yang menangin range buat nge-kiting ya. Invoker termasuk lumayan. Karena dia menangin range-nya. Jadi Invoker tuh bagus buat lawan OD. Bentar gue ngambil air. Gue lupa ngambil air minumnya, habis bentar ya. Bentar, belum. Nah oke, bentar, ambil air minum. Oke. Alright. Ngambil air di sumur. Air minum cuy. Enchantress. Nyx sama Enchantress supportnya. Nyx Assassin, Enchantress. Enchantress hero-nya Papi banget, jadi emang kesukaannya Papi aja. Cara pakai itu gimana? CS 24 jam CS-nya, jadi lu bakal diladenin kalau lu tanya-tanya cuy, santuy aja. Liga tuh mah ngeladenin pertanyaan kalian anjay. Sebentar. Supportnya udah kelihatan. Cuman OD-nya masih flex, jadi masih bisa mid lane, masih bisa off lane. Tergantung situasinya ya. Dan sebenarnya bagus banget buat lawan Mars, bagus banget buat lawan Raskar lumayan. Dia bisa nge-kiting Raskarnya juga. Hero-hero jalan kaki yang di depan ya. Annoying cuy ngelawan OD ya. Tapi Raskar sendiri bakal dagger kan. Dia tipe-tipe yang bakal lompatin OD nanti. Next BL gitu tuh, who knows. E-bot masih nggak ya? Void Spirit buat tim Secret nih. Dan itu Void Spirit mid lane yang berarti OD nggak mungkin mid lane. Atau mungkin nggak sih, tapi harusnya mid lane. Menurut lu Ring Maeo makin lama makin aneh nggak sih? Betul misalnya kalau masih pakai tools keyboard, nggak pakai tools kayak keyboard lah. Dia pakai glove sama pakai VR. Lu pakai sarung tangan sih. Jadi lu bisa megang beneran. Lu pakai sarung tangan, cuman gue nggak tahu jalannya gimana. Jalan ke depan gue nggak ngerti. Apakah di kaki, pakai sepatu juga gue nggak ngerti sih, nggak harusnya. Tapi kalau tangan lu megang beneran, lu bisa nampol orang beneran pakai tangan karena ada glove-nya ya. Maju ke depannya jalan kakinya gue nggak ngerti. Pakai tombol atau pakai kaki beneran, harusnya nggak pakai kaki sih. Kalau nggak kan nggak mungkin ya. Pakai keyboard bisa. Harusnya bisa pakai keyboard. Tetap jadi nggak perlu.
Ada suitnya full. Oh, ada baju lengkapnya full ya. Jadi tangan sama kakinya ada ya. Nggak pakai MK support lagi dia. Nikma Galaxy nggak pakai MK support lagi Kuroki-nya. Siapa tahu dia favoritnya dia kan. Hero ini ya. Signature-nya Kuroki ya. MK support pakai ini. Pakai Maelstrom. Dan Naga Siren dari Enigma Galaxy yang di-ban. Void Spirit Midland, OD offlane harusnya udah kelihatan. Dan OD-nya sendiri kuat sih. OD lagi enak banget sih. Tim Secret malah first pickin OD-nya. Dia nggak pakai basa-basi karena udah kelihatan ada Mars. Mars udah worth buat di counter pakai OD. Pure damage-nya tembus sih. Karena Mars ngandelin damage reduction jadi ya why not. Jadi nggak keras sama sekali Marsnya. Nemkara apa kabar? Gue denger. Baik kayaknya. Drow Ranger. The Ranger carry. Last pick carry buat tim secretnya untuk lawan Drow. TB udah di-ban ya. Yang mau ngelawan OD itu yang kayak gini-gini, yang menang range sih. Kalau yang milih kayak Ursa dikaiting-kaiting, Troll Barot dikaiting-kaiting. Makanya dia nggak mau pakai itu kan Enigma Galaxy-nya. Drow Ranger jadi fine. Ini Life Stealer. Oh di-ban sendiri sih. Life Stealer udah di-ban sendiri. Gak ada yang mau ambil ban sama sekali sebenarnya, yang gue heran. Jadi Phantom Lancer itu dia jawabannya. Itu dia jawabannya. Mau nggak mau Aghanim Drow-nya, tapi bakal lama banget kalau dia Aghanim. Nggak bisa Aghanim di early, nggak guna soalnya. Butuh last pick, butuh apa last item mungkin. Butuh kaya banget mungkin baru dia bisa Aghanim. Dan pamer Arcana dia ternyata alasan ngepicknya. Jai, crossbow-nya keren juga nih Drow. Tujuan ngepick Drow bukan karena draft-nya, tapi karena pamer Arcana cuy ini. I like your moves. I like your move. Keren juga sih emang. Kalau dilihat-lihat keren juga ya. Drow Ranger-nya. Damn. Kenapa yang Nisha jelek banget? Kenapa gak ada set-set yang bagus gitu kan? Summel juga gak ada set ya. Invokernya belum diambil. Oke, invokernya ada. Anjay. Animasinya keren sih, animasi gue liatin. Yang gasnya keren. Animasi gas, silence-nya itu loh. Kalau dia pakai Arcana, stress. Animasinya kayak kesemprot gitu. Keren sih. Nembak-nembaknya juga keren attack-nya. Nisha sama Summel miskin banget ya. Gak ada setnya. ILTW malah yang pakai Arcana. Animasinya keren sih, yang gue suka. Ada tipe keduanya yang warna merah. Jadi kalau dia pakai option kedua warna merah itu juga keren. Alright, let's go. Yang muncul Void Spirit lagi yang gak ada skinnya. Oke. Game pertama dari Best of 3 series. Dan pemenangnya bakal ditunggu sama tim Spirit upper bracket match Best of 3 untuk Enigma Galaxy dan juga tim Secretnya. Phantom Lancer strong sih. Dan Drow Ranger-nya butuh late game parah sampai punya Aghanim Scepter mungkin. Baru mulai bisa. Dan itu pun dia pasti beli Maelstrom, Mjolnir, semacam itu.
Kok dia bilang DDR mid? Karena mid lane yang harusnya apa ya, ngedominasi dan apa ya, ngasih space. Kalau mid lane-nya farming, misalnya mid lane farming ya. Terus carry-nya dapat space dari mana cuy, gila. Mid lane sebisa mungkin jangan yang ini ya, jangan yang ngambil farm ya. Ngambil farm oke maksudnya, cuman sekaligus bikin gerakan, sekaligus bantuin lane lainnya, jadi kayak Draw nggak punya kemampuan itu. Kalau mid lane farming, gamenya jadi pasif banget. 30 Dan lawan yang seconds bakal to ngekontrol pertandingan nih. Power spec-nya draw di late game cuy. Dan early-nya lemah. Udah pasti mid lane-nya nggak bisa ngelakuin gerakan apa-apa di early. TA Storm SF gimana? TA Storm SF nggak ngambil farm apa ya? Dia masih bisa fight cuy. Friend. Bukan berarti nggak farming, maksudnya masih punya power buat perang lah ya. Masih punya power buat perang, nggak cuma farming doang. the battle Power spec-nya itu nggak cuma begins. di late game doang. Yang hybrid itu masih mungkin, yang hybrid ya, masih bisa early, bisa late game. Kayak Jero itu masih mendingan. Bukan berarti nggak farming sama sekali, kalau nggak farming sama sekali support 5 anjir namanya. Tapi kalau ngedominasi farmingnya dan ngambilin semuanya, dan carry-nya nggak ada yang bikin space gitu kan ya. Sama-sama farming, ya itu nggak bagus kayaknya. Oh gila bos. Cetas. Draw Ranger nih. Oke, dia cuma ngejuning out aja. Draw Ranger masih bakal farming lagi. ILT dapetin lasit nih. Range creep-nya ke deny tapi. Unfriendly fire. Ntar gue kasih kamera ke sini aja. Gaya nembaknya seksi ya. Methinks you wanted that. Oke, lu mentang-mentang gak ada yang nembak ya. Ping ditembak sama Drew gitu ya. Kasian banget sih. Alright, di deny. Di deny juga. Miracle agak sedikit ke shutdown lasitnya. 3 lasit 1 deny dari Miracle sendiri. Moves. I like your Dyer's top tower style. is under attack. Kuroki masih di belakang. Dan ILTW masih punya lasit yang bagus. 4 deny juga. Selain 8 lasit yang udah didapetin. Jadi lumayan bagus buat Draw Ranger lasit yang di awal. Tapi nggak buat Invokernya. Setengah lasit dari Void Spirit Invoker. Invokernya agak berat itu. Buat runes buat Miracle. Dyer's top tower is under attack. Miracle enaknya sustainnya enak sih, jadi dia nggak bakal susah-susah banget buat ini, buat bertahan dari harassment Void Spirit. Cuman lasitnya bener-bener ke shutdown Miracle-nya, setengahnya beneran. Dari tadi setengahnya cuy, buat terus diamankan. Summel punya battle, jadi Miracle-nya bakal ngelawan Summel yang punya sustain buat nahan right click-nya, so fine. Summel. Hey, masih dapetin lasit, jadi masih fine. Tranquilly. Dan desain di deny, digangguin lasitnya. Bener-bener ketinggalan banget lasitnya. Dan Void Spirit-nya lumayan bebas. Dia punya 18 lasit, 4 deny. Dan Miracle cuma punya 11 lasit sekarang, 2 deny. Perbedaannya lumayan. Lumayan aja. Nisha masih bisa farming, 13 lasit, 4 deny buat Nisha di bagian top lane-nya. Masih punya creep wave yang lumayan banyak juga yang belum dia dapetin, tapi kelewatan 1 barusan. Bakal dapetin range creep-nya. Nah, alright. The seeds of fortune. Oh iya, barcode-nya lupa. Nice nya. Let's do this. Let's do this. May your doom be averted. Got it. Ini mau RP Miracle apa skill aura, ha? Oh, nggak tahu, belum lihat, ntar aja. Radiant's top tower is under attack. Oh, dia juga susah banget ya di atas ya. Oh, dia juga berantakan banget lane-nya. Jadi tim sedikit menangin mid lane ya, tapi OD-nya nggak terlalu bagus. Dia lumayan juga di carry-nya. Tapi di area bottom lane
ice-nya. Ke zone out mati-matian sih, Kuroki. Lumayan juga, gara-gara di meteran dan di range-nya lumayan tinggi buat nge-zoning out. Dan ILTW-nya bener-bener nge-zoning out. Dia mau ngebelakangin creep-nya buat farming cuy. Dia nggak mau ngasih OD-nya farming sama sekali. Jadi agak sedikit berat buat ice-nya. Invoker Esort sempat dipakai beberapa kali, tapi kalau ada combo ya. Kalau ada combo setup, jadi Nightmare mungkin. Atau mungkin Shadow Demon. Gak terlalu bagus sih Shadow Demon, Nyx Assassin, Duel, atau semacamnya. Kalau ada setup buat nge-pick offin supaya dia pasti lanjut farming sambil temennya nge-setupin ini ya, nge-setupin Sunstrike-nya. Let's do this! Oh, Miracle-nya nice banget! First blood-nya malah keambil karena Miracle, dan itu duit yang dia butuhin. Tadinya dia ketinggalan banget kan? Dan sekarang dalam satu kill di first blood-nya, dia menyusul ketertinggalan dan dia unggul. Di momen yang pas banget untuk Miracle yang punya keunggulan atas Team Secret. Nigma Galaxy, they are not done yet. Udah mulai bisa ngejar ketertinggalan ya, dan first blood nilainya gede banget. Apalagi Drow-nya masih bisa farming, 2 core utamanya masih bagus, dan ice-nya hampir aja mati. Mau di body block tapi nggak bakal bisa, paling nggak dia nggak bakal lari ke arah lane lagi. Dia menjauh dari lane-nya. Dan larinya semakin lama semakin susah nih. Semakin jauh, diikuti aja. Ada bantuan dari ini, Taskarnya. Body block, ice-nya, pakai Astral, Ice Shard-nya. Oh, untungnya nggak bisa ngeblocking jalan lari ice. Jadi ice masih lari aja. Balik lagi ke belakang. Dan GH-nya kelihatan di vision tadi, yang bikin akhirnya ice-nya sadar. Dan itu upaya yang bagus banget tadi dari pemain-pemain NGX sendiri. Miracle-nya masih lagi-lagi di right clickin aja sama Sumail. Tapi dia lumayan berani ya absornya ya. Mana benernya sakit sih. Tapi ternyata runes-nya di arah bottom lane, dan itu bakal dijagain his runes-nya. Nice banget ya absornya. Ice Shard keluar, ya absornya dalam masalah besar. Ya absornya nggak bisa keluar lagi, stun yang keluar. Tapi Miracle nggak pengen ikut-ikutan karena ada Sumail yang udah nungguin dia. Miracle-nya bakal mati kalau dia ikut-ikutan. Salah step lagi, Miracle-nya belok ke samping. Dia tahu Atronanya bakal ke depan. Dan masih punya Magic Stick. Sumail tornado ke depan. Dilompatin lagi, Sumail-nya punya Dizimil, cuma diikutin Dizimil-nya ke atas. Snowball. Bawa Miracle-nya Sumail masih bakal dikejar dan Sumail bakal dipukulin. Sumail down, Miracle perlu hati-hati. Miracle-nya mati sih. Atau enggak, Miracle-nya nggak mati. Dia masih lumayan tanky. Impetusnya keluar ke depan, tapi Kuroki nge-body block. Nice banget body block-nya. Nyelamatin Miracle. Dan dia ngebalikin keadaannya, Miracle masih dikejain lagi. Spapinya yang lari ke belakang, Kuroki-nya masih diputer-puterin aja, Kuroki bisa mati dan Kuroki down. Tapi at least Miracle-nya survive, dan itu penting. Ditambah dengan Void Spirit yang mati, Void Spirit udah semakin ketinggalan dibandingkan Invoker-nya. Iya. Oh. Sumail ya. Dan Storm nemuin wave creep-nya aja. Tapi LTW nggak peduli, dia nggak peduli dengan pullingnya. Dia nge-cancel pullingnya sendiri sih, jadi nggak ke pull ya creep-nya. Nggak ke pull ke arah hard camp. Equilibrium-nya jadi nggak keatur tadi. Dan ILTW-nya bebas sih. Kabar baiknya ILTW sangat bebas farmingnya. Dia nggak keganggu sama sekali. Ice-nya susah banget hidup di arah bottom lane. Dan Nyx Assassin bukan hero yang bisa ngebantu nge-lane. Nyx Assassin weak laner cuy. Dia nggak kuat sama sekali laningnya. Eternal Spring. Dan MC-nya udah punya pace boot. Animasi pace boot-nya keren cuy sekarang. Dan dia nge-push ke bagian atasnya. Itu tower pertama di top lane. Dan Nisha juga masih farming. Cuman kalau dia nggak punya Anggerin dan dia nggak punya Maelstrom, berat banget Drew Ranger-nya untuk melawan PL. Tapi itu nanti ya, nanti di late game. Jadi Drew Ranger-nya nggak terlalu kuat early-nya ya, berarti untuk lawan PL-nya. Dia sih nungguin, kalau Miracle-nya dilompatin, dia ngeliatin reaksi dari Sumail-nya dulu. MC-nya, oh MC-nya down, berarti arenanya dipakai, tapi MC-nya nggak bakal bisa lari, goodbye. Nisha-nya langsung pakai healing salve lagi Nisha-nya.
Bottom lane-nya damai banget. Kayaknya nggak ada perang di bottom lane. Di mid lane, di top lane. Mid lane sekali lagi. Sumail ya bakal kehabisan mana. Sumailnya, no chance buat Sumail untuk respawn dan Sumail down. Bantuan dari Kuroki. Nature Prophet emang cepet banget buat ngebantuannya. Nature Prophet support yang bagus banget untuk kondisi sekarang ya. Karena cold snap. Jadi pas banget untuk ngebantuin Invoker. Kalau mid lane-nya bukan Invoker mungkin ngegangnya agak susah di mid lane. Dan tag team juga ya. Tag team cold snap Ice Shard yang ke-blocking. Dia pakai tag teamnya sekali lagi, Yapsor yang dipukulin, Miracle masih di belakangnya, ngasih pukulan lagi, stun 2 pemain sekaligus, tapi Kuroki di belakangnya, Tornado ke depan, EMP. So Yapsor, snowball, tapi nggak mati. Dia masih survive, ada Astral Imprisonment nih. Oh no way, Kuroki-nya. Terlalu belakang dia. Dire's Dipikir nggak bakal rame, tapi 4 pemain dari bottom lane, Drew-nya semakin bebas buat farming sendirian. Karena Drew-nya nggak ada yang ngisi lane-nya. Dire's bottom tower Mereka bener-bener fokusin Miracle nih. Tapi dengan itu bawahnya bebas ya akhirnya. Dengan dia manasin bagian tengahnya, bottom lane-nya sangat free. Meskipun di sisi lain juga PL-nya juga sama aja sih, free juga. Tapi offlane Mars dengan offlane OD-nya lebih enakan offlane Mars-nya. Kondisi laning-nya ya. Lebih bahagia di situ. Dan OD-nya udah mulai farming doang, Drew Ranger-nya yang rotasi ke tengah. Dia pengen ikutan perang. Ini tim S cuy. Satunya Cold Snap ngasih S, Tag Team, Snowball, Ice Shard, satunya Drew Ranger yang ngasih Frost Shield. Sama Gas juga ya. Jadi emang tim yang ngandelin S. Ke tengah semua ya. Ngediwatin visionnya, bakal langsung tabrakin, tapi Marsnya perlu hati-hati. Marsnya di take down di bagian top lane. Sendirian dia. Gak bisa ngapa-ngapain, OD mulai free. Tapi kalau pemain Nikma nge-push bagian tengah, dia fokusin bagian tengahnya. Oke, dia nggak berhenti. Dia punya Nature Prophet yang bisa pindah. Nature Prophet-nya bakal join, ngasih treannya juga. So, ini keuntungannya bakal gede banget untuk early tower pertama di mid lane. Dan nggak ngasih Phantomlancer buat farming. Ice Shard-nya nice banget. Gitu. Kuroki dapetin kill, dan itu kill yang gede. Sekaligus objektifnya yang bikin kerasa gede banget. Oh, dia langsung Maelstrom dan juga Aghanim. Nggak pakai bacot ya, nggak pakai basa-basi cuy. Itu salah satunya cara buat lu menang lawan Phantom Lancer nanti. Kalau lu nggak langsung Maelstrom dan nggak langsung ke arah Aghanim, PL-nya jadi masalah soalnya. Dan kalau udah punya Aghanim sama Maelstrom, udah bisa sih ngelawan PL. Dire's top Udah tower lumayan punya is power under buat ngelawan attack. PL. Dia bakal farming ke arah Ancient sekarang. Dire Dia are harus mulai scanning. cari objektif di tempat lain, dan top lane-nya yang paling aman buat dia cariin. MC. Ngejar Dagger langsung ya. Dan emang pressure-nya harus dilakuin sama Nikma. Snowball, tapi Taskarnya ketinggalan, dan dia sendirian di bottom lane. Ice Shard, dan langsung dibukain aja Sanity Eclipse-nya. Radiant's middle tower is under attack. Oke. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower. Bottom lane bakal dipecahin towernya. Gue pengen lihat animasinya bakal yang jempol lah bukan. Ada 2 macam animasi soalnya. Radiant's bottom Jempol. tower. Oke. Dire's top tower is under attack. Dan Kuroki-nya ketahuan, ada Vendetta. Dia tahu Kuroki di sini, stun langsung Astral Step, Remnant maybe ya? Nggak kena? Oh kena. Kuroki bakal mati. Resonance Pulse keluar dari Sumail, dan dia simpen Astral Step-nya. Dia masih punya 2 charge Astral Step, dia bisa main agresif ataupun bisa lari nanti kalau dikejar. Jadi bawa Invisibility Runes-nya. Dia bakal langsung tabrakin bagian depan. Dan Radiant structures are Tornado fortified. langsung. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Oke. Hati-hati di atasnya di Simit. Keluar Miracle yang nilainya gede banget cuy. Dan Arena Spear keluar ke depan, dia pengen ambil OD-nya. Ice-nya masih bakal mati, tapi sisanya Yapsor dipukulin, Nyx Assassin Yapsor down. Tapi Taskar juga mati. Sumailnya masih lumayan kuat. Dia punya Resonance Plus dipakai langsung, ada kill ke arah Kuroki-nya. Tapi MC nggak lemah-lemah banget sih. Cuman Drew nggak bisa perang, dan MC masih lari ke tower kedua. MC-nya pakai base boot lari ke belakang. Double ganger ke depan, dicariin MC-nya bakal mati kalau kayak gini. Nggak bisa, Sumailnya masih strong parah. Dan Drew Ranger nggak bisa perang di early, dia nggak punya momentum buat perang di early sama sekali. Suara apaan tuh? Pintu.
Pintu yang kebuka. Ada regeneration sih, cuma mereka nggak sadar ya. Regeneration runes penting banget buat ini. Drew Ranger lagi butuh mana juga kan ya. Bakal sangat membantu untuk Drew Ranger-nya. Tapi Miracle yang jagain. Ada Nyx Assassin ya. Oh dia tahu Nyx-nya. Dia tahu Nyx-nya ada. Dijagain buat Drew ya. Kayak harus mulai diambil sama Drew ya enggak? Dia nggak ambil. Dia lebih pilih pakai Clarity dan dia nggak mau ngebuang gerakan. Dan dia mancing regeneration-nya. Dia mancing regeneration-nya nggak diambil sama sekali. Lah. Void Spirit dong. Lah. Kenapa nggak diambil aja ya? Kenapa nggak diambil aja regen-nya? Gue pikir mau diambil sama Miracle, either sama Miracle atau sama ini, sama ILTW. Cuman dia takut di bait tadi. Dia punya vision. Sempet liatin Nyx Assassin ya, jadi mungkin dia takut Nyx Assassin-nya nge-bait. Jadi dia mundur ke belakang. Regeneration dia pakai sama Sumail, thank you so much. Dia bakal pakai buat farming juga. Dan dia pakai regen buat farming sekarang di bagian atas. Enak banget sih farming pakai regen. Dari mana yang habis langsung full lagi mana ya. Jadi rotasi pemain-pemain dari Nigma Galaxy. Nisha-nya kelihatan. Dia punya lompatan langsung ke Anisha Arena, spear-nya nggak punya mana spear-nya. Gara-gara di futsal di EMP-nya nggak kena juga. Kedot sama double ganger jadi nggak ada mana, malah Marsha yang bakal mati Nigma Galaxy. Bukan dapetin kill dengan nge-gang tapi malah ngasih kill-nya. Kombinasi Arenas dan juga mukulan biasa karena nggak punya mana buat spear. Langsung habis mana ya, gagal di fusalnya ini, di fusalnya Nisha. Damn. Oh my god, unfortunate. Tapi jadi gang yang lucu jadi. Lompat, gak rebuke terus nggak punya mana. Dan snowball ke depan dia nemuin Nyx Assassin, dia nggak sadar Nyx Assassin-nya. Nggak sadar kalau ada sentry di sini, jadi Nyx Assassin down, tapi pemain Secret masih nge-push ke bagian tower tengahnya. Oh ini dia, kill yang bagus, Ice Spear ke depan. Dan easy kill. Semangat dong gue. Menang ini Nigma. Drew Ranger-nya gue lumayan optimis tapi di late game. Drew-nya lumayan kasih optimis. Dan sejauh ini dia nggak keganggu. Walaupun PL-nya juga sama ya, cuman at least Drew-nya nggak keganggu. Yang bikin khawatir Void Spirit-nya nanti bisa ngincar Drew di belakang. Nyx Assassin-nya perlu diwaspadai juga kalau dia punya Dagger dan lompatin Drew Ranger-nya juga, hati-hati aja. Tapi overall dia sejauh ini farmingnya aman dan ILTW semakin lama semakin kaya. Dia ngejar Aghanimnya masih ngeskipin Hurricane Pack dan juga BKB bahkan. Dagger aja udah jadi tapi BKB-nya yang bakal dikejar setelah Aghanim dulu. Lebih pilih Aghanim duluan. Dan farming powernya udah tinggi cuy. Dia bakal rotasi putaran lagi ke arah Taskar di bagian kanan. Dan dia punya vision ke Nyx Assassin nih, Kuroki ketahuan. Kurokinya bakal... Oh, Arena. Kali ini gak... Kali ini... Oh my god, gak kena Kuroki down. Tadinya gak punya mana, sekarang kena Nyx Assassin punya Spectre Pace, jadi sama-sama gagal. Nigma pingin habisin lagi mumpung Miracle di depan, Tornado dan juga EMP dikeluarin. Tapi Miracle-nya ya perlu hati-hati, EMP-nya keluar, Spectre Pace-nya masih keluar sekali lagi. Dan Drew Ranger gak bisa ngapain, Miracle bakal mati kalau kayak gini. Miracle masih bakal mati. Disimulate dari Sumail yang sakit banget dan GS juga bakal menyusul kematian dari Miracle. Salah banget itu. Salah banget Miracle-nya. Dan inisiasinya juga gagal gara-gara Spectre Pace ya. Berkali-kali Spectre Pace-nya annoying parah. Man. Oh, wow. Hati-hati, MC-nya. Pakai pace boot-nya buat lari ke belakang dan ketahuan tapi Astral Step Resonance plus that's it. Dia nggak bakal dapetin kill-nya. Nah, bottom lane mulai dikasih pressure sama tim Secret-nya. ILTW masih free buat farming. ILTW sejauh ini bagus sih kondisi farmingnya. Dan nggak lama-lama banget buat dia punya Aghanim. Dan itu bakal ke counter sedikit ke arah Phantom Lancer. Maelstrom-nya udah lumayan sebenarnya. Cuman dengan dia punya Aghanim lebih banyak chance buat nge-counternya. Dan setelah itu dia bisa kejarin yang lain-lain. Bahkan sampai Maelstrom nanti. Mjolnir ya sampai ya. Dia mendingan gak usah God Rebuke Nyx Assassin ya, maksudnya cari yang lain. Oh. Kalau mau incer, langsung spear aja. God Rebuke itu mungkin setelahnya ya, biar nggak sempat ngapa-ngapain. Dia masih bisa ngerapiin daerah bottom lane, tapi Drew Ranger-nya free. Dia rotasi lagi. Dan tinggal ini doang, tinggal point booster doang. Mereka habisan lahan aja.
Kehabisan lahan buat farming doang. Dire's middle tower is under attack. Radiant are scanning. Ya LTW. Bakal farmingin. Ada Miracle ya. Taskarnya sendirian di atas. Lagi ngide aja. Buka visionnya. Gue lagi nungguin ini. Ini penting banget sih. Kematian Taskarnya kan be help juga. Miracle masih di atas. Dia cuma jalan-jalan coba cariin space lagi juga buat farmingin Hand of Midas. Dia kejar Midasnya duluan bahkan. Gak ada rencana buat perang. Mereka pingin punya kesempatan buat bawa ini ke late game. Yang emang berarti niatnya bawa ke late game. Dia nggak bisa ladenin tim secret sejauh ini. Ini LTW. Gak buruk, 200 gold lagi. Tapi creep yang di tengah dihabisin sama MC. MC-nya kalau nanggung-nanggung gini harusnya kasihin. Nanggung banget. Siapa tahu diperangin kan, takutnya nggak sempet aja. Multi shotnya ngerapiin creep dan dapetin semua creep wave-nya. Udah kelar. Oh, kurang. Udah kelar cuy, udah kelar. Tinggal kirim Aghanim ya. Dia punya Aghanim. Lompatin satu Void Spirit-nya, tapi dia perlu hati-hati. Bersihin creepnya dulu. Creep dari Enchantress first disimil ke belakang. Dia nggak mau ngelawan Drow Ranger yang udah punya Aghanim. Bakal ngapiin bayangan dari Phantom Lancer-nya. Easy. Tornado. Dia nemuin PL yang asli. Spear. Nice banget. Chance besar dan Retribution. Nice, parah. Dapat kill ke Phantom Lancer-nya. Nisha udah bisa dijawab dan lompatan ke depan. Tapi Drow Ranger-nya free ini bisa fatal. Karena Drow Ranger-nya cuy masih punya asal step buat lari ternyata. Dan dia dapat satu kill ke arah Marsha dan pertukarnya masih oke. Dan Drow Ranger-nya masih bakal free mukulin Enchantress multi shot ke depan. Drow Ranger-nya udah sakit banget ini. Dan mereka bakal digejoin lagi start kado pemain sekaligus JS-nya pengen bawa dengan snowball-nya tapi nggak sempat snowball karena nggak ada vision lagi. Tapi hasil akhirnya sangat menguntungkan dan Drow Ranger udah mulai kelihatan sangat kuat banget. ILTW, itu dia. Aghanim penting banget sih. Dan Butterfly tadi balik back dari Enchantress-nya. Dia mau kontes Roshan-nya dan Drow Ranger nggak bisa di depan. Dia harus siap dengan posisi di belakang supaya dia bisa free hit ya. Dan buyback-nya bikin susah sih. Multi-shot cooldown-nya udah ada. Sama nanti multi-shot damage sama ini. Mungkin marksmanship chance-nya mungkin ya. Udah sakit sih dulu ya. Saya ngecekin Roshan. Mereka tahu ada creep dari Enchantress yang ngejagain. So ya mereka aware. Dan mereka butuh perang sekali lagi di mana Drow-nya nggak keincar sama kayak tadi. Tadi Drow-nya bebas banget gila. Kayaknya emang pay to win deh ini. Arcana nambah status kayaknya, nambah agility 10 kayaknya. Arcana Drow. Lebih kuat kayaknya dibandingkan nggak Arcana. Jangan-jangan Shadow Pets ya, tau nggak Shadow Pets? Jadi kayak Pets tapi seakan-akan nggak ada Pets, nggak ada ketangan ya. Biar kelihatan Arcana Drow-nya kuat aja. Kok kayak lebih kuat ya gila. Kok kayak lebih kuat kayaknya. Dibandingkan yang kemarin sebelum Arcana. Ya LTW masih ngejar Magic Wand. Dan dia masih bebas cuy. PL-nya nggak terlalu bisa ngelawan dia juga kalau dianya free hit ya. Bukan buy one ya, kalau buy one nggak bisa mah Drow-nya. Dia di belakang free hit itu sakit banget kalau nggak digangguin. Dan tadi dia posisinya lumayan bebas. Dia ngeliatin creepnya Enchantress bakal dipukulin, tag team dimidasin aja ternyata. Tag teamnya dibuka ke arah Roshan dan mereka udah mulai Roshan ya. Tanpa ketahuan. Enchantress-nya nggak punya creep. Enchantress-nya nggak punya creep. Chance besar buat keuntungan yang semakin gigi buat Nikmaya. Mereka nggak sadar ini. Oh my god. What the fuck man. Nikma. MC-nya ngeliatin posisi depan, spear ke arah depannya, tapi Drew-nya fokus Roshan. Roshan down dan dapetin kill yang bagus banget sekalian. Karena Nyx Assassin dari Absorb-nya. Mantep banget sih. Dari kita 18 dia punya marksmanship tambahan juga dari agility-nya juga. Bonus dan juga chance-nya. Sakit banget damage-nya. Dan si kita nggak sadar ya, si kita masih nggak sadar sama sekali upaya Roshan yang dilakukan sama Nikma. Dan mereka rotasi ke arah high ground pelan-pelan. Ada vision, cuma dia punya Aegis jadi lumayan pede Drow Ranger-nya. Hati-hati, Drow Ranger nggak boleh semakin sepede itu. Nah, Sherta yang nutupin jalannya, multi shot sakit cuy, hati-hati. Dan berarti dia tahu ada vision. Spear-nya. Lompat stun, snowball ya.
Bentar, Draw Ranger bakal pecah Aegis. Ini bukan spot yang bagus buat Aegisnya pecah. Come on, man. Kerugian besar banget Tornado ke depan. Draw Ranger bisa mati kedua kalinya. Oh my god, no way. Salah sih. Salah. Yang pertama gue nggak tahu dia pede sih. Cuman naik ke arah high ground itu. Dan snowballnya menurut gue salah. Dia nggak perlu di snowball. Snowballnya ngebikin Draw Rangernya mati. Arenanya udah oke, arena udah oke. Snowballnya nggak oke sama sekali. Dan itu yang bikin Drewnya mati di tempat yang nggak enak sama, nggak bener-bener nggak enak. Dan tower kedua di bagian tengah. Kasih jempol lagi towernya nanti. Radiant's Fortification. structures are fortified. Give me thumbs up tower. Radiant's middle tower is under attack. Jempol. Ya towernya. Radiant's middle tower has been Nggak jempol yang ini ya, nggak jempol. Di atasnya, Marsnya masih ada kill ke arah Kuroki juga di sisi lain. Marsnya dicariin, Marsnya bakal TP, nggak ketahuan untungnya. Tapi Kurokinya yang mati. Kuroki mati di arah bottom lane tadi, diambil sama Sumel Dire's sendirian. structures are So solo kill dari Sumel. Alright, Dire's bottom tower has fallen. ELTW, dia masih ke arah butterfly, dia masih ngejarin itemnya. Dia penting banget positioning buat Drew itu. Drew kuat di positioning yang tepat ya. Kalau di depan nggak kuat lah, gila. dia di depan banget tadi, gila. Apa-apaan itu? Gara-gara snowball juga sih. Dan MC masih lari ke belakang. ILTW coba untuk farming lagi. Dan visionnya masih diwartin akhirnya. Mereka bisa ngediwartin vision, Draw Ranger masih bisa farming dengan lumayan cepet. Dan PL-nya nggak berani-berani amat ya. Tadi satu momen doang mereka berani karena mereka tahu Drew-nya nggak bisa repositioning ulang. Dia cuma nggak ngasih Drew repositioning. Tapi selama Drew di posisi yang pas, Secret yang bingung. Miracle-nya solo di kill dong. Wow, hampir aja Miracle yang mati. Mereka udah panik sisanya, lagi nungguin di bagian kanan ya. Miracle tiba-tiba hampir ketangkep dan MC-nya nungguin lagi chance-nya. Dia punya vision, dia tahu ada AOD-nya, dia tahu ada smoke-nya. Dia ngelihat pergerakan dari tim Secret. Dan mereka langsung mundur ngelakuin counter smoke. Miracle-nya masih farming, nungguin di belakang ya. Dia masih regenin SP-nya dulu. Dan Kuroki masih coba tuh bersihin bottom lane juga. Dia nggak pingin bawahnya ke push. Pemain-pemain lainnya nungguin di arah high ground. Dia nungguin smoke-nya ke sini, tapi nggak ada yang ke situ. Karena pemain-pemain Secret ke arah bottom lane juga. Takutnya Drew-nya ini ya pakai ulti Hoodwing. Oh, tas gitu pakai ulti Hoodwing. Baunya mirip banget soalnya. Dia minjem punya Hoodwing gitu. Kalau tiba-tiba pakai sharpshooter sih GG. Radiant are scanning. Ada angkanya di atasnya 5, 4, 3, 2, 1. Tas. Lebih sakit sih kayak kalau ultinya Hoodwing dipakai sama Drew, lebih sakit aja. Dibandingkan dipakai sama Hoodwing ya. Crossbow-nya, ya. Yeah. Alright. Keren. Masih bakal nungguin lagi di arah high ground, tapi Nyx Assassin stay di arah bawah. Dia nungguin Eul Scepter-nya. Nikmanya takut banget untuk ngelakuin gerakan. Dia stay di belakang, pemain-pemain dari tim Secret-nya di tempat lainnya. Dan dia punya vision ke arah dekat area Roshan di sungai. Dan itu bakal expired sebentar lagi visionnya. Cuma Nikma nggak tahu kan ya. Nikma nggak bakal tahu apakah visionnya ada apa enggak. Dan dia rotasinya ke atas. Drew udah siap-siap. Mereka pengen banget perang. Cuman mereka perangnya conditional banget. Gara-gara mesti punya posisi yang bagus buat Drew-nya. Dan tim Secret nggak bakal ngasih itu. Tim Secret nggak mau perang sama sekali cuy. Di tempat yang emang diinginkan sama Drew ya. Di saat Nikma pengen perang, tim Secret nggak mau. Dia mau perang yang Drew-nya langsung ketangkap di depan sendirian. Kalau Drew-nya nggak ketangkap di depan, dia nggak bakal ladenin perangnya. Sampai Drew-nya di depan. Sama kejadiannya kayak tadi. Dia punya Aegis tapi di depan. Jadi percuma. Mau Aegisnya kepake pun dia udah di depan masih. Mati 2 kali jadinya. Di atas spear langsung tag team Sunstrike dan langsung ada chance buat belum mati papi ya. Oh my god, oh no. Salah, dia nggak punya damage yang cukup dan Kuroki masih stay di bottom lane.
Nggak cukup sama sekali di musuh. Dan itu bukan Invoker Exort ya soalnya. Invoker Exortnya mah udah di fullin, udah mulai di fullin Exortnya, tapi belum sakit sama sekali untuk dapetin kill karena Enchantress. Dire's middle tower is under attack. Agak disayangkan. Radiant's top tower is under attack. Dan nggak nemuin gasnya dia nggak disimate ke situ, jadi nggak kena gas, nggak kena multi shot. ILTW. Bakal ke arah BKB. Paling nggak dengan BKB dia kalaupun salah posisi dia masih punya survivability. PL-nya nggak berani sama sekali. Tapi ini bakal dibawa ke late game sama kedua tim. Kalau kayak gini ceritanya, dan kalau nggak ada yang mau perang sama sekali ya berarti ya udah. Roshan berikutnya yang bakal jadi kunci. Yang bakal maksa mereka buat cari perang nanti Roshan. Nikmanya main aman banget, dia nggak berani. MC, spear-nya. Beda Hezrun. Hezrunnya lagi kena slow ya, jadi langsung kena slow dari Enchantress-nya, jadi nggak bisa. Di dispel sama Enchant. Oh nggak, dia nggak pakai Hezrunnya, dia pakai Battle. PL game gila, match up. Mine is truly a Bukan masalah PL late game, draw versus PL di late game. Dan sebenarnya masih fine kalau draw-nya bisa ditangkap langsung. Cuman kalau sampai draw-nya free hit susah banget buat PL-nya. Oke, Roshan berikutnya 20 second lagi. haste. Teleport dari Kuroki. Dia pingin banget Kuroki bakal lanjutin teleportnya. Tapi lompatan ke arah belakang dan di spear langsung Kuroki join Sunstrike Meteor Snowball. Gak sempet baru spans dong. Gak, oh my god, dia gak pakai wall spans dulu gitu kan. Dan PL-nya bakal dapetin kill karena Kuroki. Rise next season. GH, what's wrong with you? Yang sakit bukan snowball-nya cuy. Yang dibutuhin dari adalah Warus Punch-nya sebenarnya. Dan Marsnya bakal BKB, terpaksa BKB dan TP away. Kena base, cancel TP-nya dan Marsnya bakal mati berarti. Kurang dikit lagi sebenarnya, kurang dikit lagi. Dia nggak bisa nge-burst Enchantress-nya. Selalu kurang dikit ya. Dia bisa nge-kill sebenarnya, sayangnya kurang dikit. Dan sekarang dia udah punya Ghost Captor, agak susah buat dilawan dengan ada Draw Ranger. Are fortified. Atau mungkin butuh ini ya, butuh Silver Edge ya. Buat counter pasifnya at least. Counter ini Radiant's top untouchable nih. tower has fallen. Dan mereka ngecekin Roshan, mereka bukain visionnya aja. Tapi kehilangan Mars, kehilangan GH juga tadi. Kehilangan Kuroki, sorry, bukan GH. Kehilangan Kuroki dan juga Marsnya. Radiant's top tower is under attack. Alright. Miskalkulasi sih lebih tepatnya tadi. Miskalkulasi, dia pikir udah cukup ya. Dia pikir udah sakit damage-nya. Ternyata belum. Level 20 udah ambil multi-shot damage-nya. Ini yang bikin mereka cukup tadi. Draw-nya semakin sakit, tapi gamenya nggak semakin gampang. Karena tim Secret ambil perangnya itu pintar banget. Dia nggak ngasih ruang buat Drew-nya free hit. Dan di LTW, lihat Rebukes-nya ke depan. Nemuin Pauhi di mana Drew-nya bisa free, dia bantuin sama Aenas. BKB-nya nice banget. Dan bakal pukulin lagi ke arah Phantom Lancer-nya. Phantom Lancer-nya bisa mati nih. Astralnya nice banget. Ngelindungin Phantom Lancer dan dia bakal pukulin Enchantress. Gak ada yang mati sama sekali berkat Astralnya. Berita Fletcher keluar. Masih ada inceran ke Drew. Drew-nya dipukulin. Sekarang Drew-nya yang bakal mati malah. ILTW down. Oh, goodbye Nikma. Gak bisa. Hampir berhasil, tapi Astral Imprisonment dari Ice yang ngebalikin keadaannya. Dia bikin ngebuang banyak kedakan itu. Nungguin Astral kelar, lu nggak ngapa-ngapain dan itu BKB-nya kebuang. Dan Drew-nya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang ketahuan dari ini bakal jadi full wipe untuk tim Secret-nya. 5 pemain down dari tim Nikma tanpa korban jiwa sama sekali. Karena tim Secret semuanya survive, termasuk Nisha tadi yang hampir aja mati. Alright. Nice try. Tapi bakal kehilangan set break di bagian mid lane. Mereka udah rugi banget. Harus kita OD-nya kayaknya. Harus kita OD-nya. Kalau nggak Astralnya mempermainkan mereka. Dan itu gak bagus sama sekali dipermainkan sama Astral Imprisonment-nya. Nungguinnya aja 4 second sendiri. Ngebuang durasi BKB, ngebuang resource mereka untuk main.
Dan Drow-nya akhirnya kayak expose kan ya. Kalau dia nggak dapat kill-nya kayak expose juga itu akhirnya. Kalau tim enak ya. 400 cepat 1 feeder, ha? Oke, no way. No way. Miracle ngejar Hex langsung, dia pakai ngelakuin gerakan, dia harus kontes Roshan. Ini terlalu gede nilainya. Roshan dicekin. Dire are Dan scan-nya scanning. sempat connect. Scan dari secret connect ke bagian tengah. Dia tahu pemain Nigma di situ. Dan kancilnya yang dipakai sebagai pancingan karena ini nggak mati. Oh no, this is bad. Drew Ranger bakal mati. GG. It's done. Dipancing-pancing sama Papi. Dia selalu lompatin Papi dan astralnya lagi-lagi yang jadi masalah. Tim Secret siap buat nge-backupin. Dan kematian ILTW lu nggak mungkin bisa menangin perangnya. Goodbye. Miracle masih mau lari, tapi Hestrun dari Sumail dia mau cariin lagi gerakannya. Dan gue gak yakin ada chance buat ngapa-ngapain lagi sih. Roshan kebuka lebar dan ini gede banget nilainya. Ice-nya juga, asal bisa menang gila. Selain tadi itu gara-gara mereka scan-nya berhasil. Mereka scan-nya berhasil di sini, dia tahu. Makanya kancilnya maju ke depan. Astral gue ya gitu kan. Dia ngerasa lama matinya. Dan bener lama banget matinya. Di astral lagi kan. Udah gagal berkali-kali dia incer kancil. Roshan Aegis plus refresher shard. PL-nya punya refresher shard berarti. Dan itu gratis. PL-nya bakal semakin kaya. Coba bikin dream team lu isi siapa aja, waduh. In your dream, Alakriti, Mizu, Poloson, Jokem. Miracle-nya masih keras set of face juga, cuman kondisinya nggak bagus dengan lawan yang udah punya ini. Udah punya Aegis di Battle Lancer-nya. Aghanim Shard ya? Aghanim Shard. Dan kill kerah Miracle di arah bottom lane sendirian. Gak ada harapan lagi kayaknya. Dan gue nggak tahu sih kalau mereka perang dengan proper pun sakit banget sebenarnya Drew Ranger-nya. Kalau dia punya posisi yang free dari spear ke depan, pukulin langsung, masih ada astral itu dia. Dia pengen dapetin OD. Tapi Hex-nya, Sanity Eclipse-nya. OD masih punya BKB. Dan BKB juga dari Mars-nya. Oke, Drew Ranger bisa sakit ini, hati-hati. Drew Ranger punya multi shot, lumayan sakit damage-nya. Sakit banget sih Drew. Cuman itu aja. Mereka nggak pernah punya posisi yang bagus buat cari perang. Dan Drew-nya ngambil positioning banget. Di snowball langsung ke depan. Drew Ranger masih bakal tebet TPW dengan BKB-nya. Dia kehilangan Mars-nya. Dan MC mati. Itu kerugian yang gede. Top lane, towernya bakal dihabisin. Kevin. Hah? Kevin kenapa? Apakah ini kebangkitan Nigma? Gasnya keluar, kena silence malah. Ice nice banget, snowball juga. Stun kali karena ILTW. Oh, no good. ILTW down dan that's it. Mereka bakal punya damage untuk melawan lagi tanpa adanya carry utama mereka. Dan ILTW nggak simpan buybacknya. Dia nggak bakal punya buyback sama sekali. It's done. It's done. Kenapa nggak ngetik anjir? Kenapa nggak ngetik ya? Menerima kenyataan kalau mereka udah cukup agak sedikit berat sih. Dan mereka mau nyoba defense. Oke. Tim Secret nggak nyelesain kan? Mereka nyangka buybacknya masih disimpan. Anjir nakal ya. Mereka cuma lumayan respect buybacknya. Mereka ngerasa ada buyback, makanya mereka mau mega creep. Tapi nggak ada buyback. Drew Ranger masih 30 second lagi dan itu lama banget. Mega creep. Dan bakal diselesain 25 second lagi. Diterbangin sama Miracle. Mereka nggak peduli bahkan. Double gangernya ada cuy tadi sama Nisha-nya. Tapi dia nggak pakai buat ngedodge EMP. Dan bakal selesain game-nya. 13 second buat Drew Ranger-nya respawn. Nisha masih mau pulin. Drew Ranger 8 second lagi. Tanpa Drew nggak mungkin bisa nge-defense ini. 5 second lagi. Tapi abisnya bakal habis duluan, dicariin juga belakangnya Astral Step sekali lagi snowball.
Oh, oke. Kebawa ke depan, Drew Ranger-nya respawn, tapi saya anti-aktif dan juga diincar lagi ILTW pakai BKB. Tapi base-nya ke-expose banget. ILTW masih lumayan kuat. Arena Spear, oh ada chance. Tim Sikit lumayan nge-throw ini. Ada chance, tim Sikitnya nge-throw. Ayo bisa pecah. Atau base-nya pecah. No. Asal-step keluar, Nyx Assassin masih lompatin ke depan dan ILTW-nya masih dipukul. Tapi dia perang di Fountain, jadi dia ngerasa pede banget dengan Fountain yang nolongin dia. Base-nya sedikit lagi, base-nya. Base-nya, oke ILTW. Base-nya bakal pecah, nggak bisa. Kelar game-nya. Base-nya nggak dipecahin bahkan. GG. Mereka nggak mau ngetik ya. Oke. Ada chance ya, ada chance.